adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan dalam surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord.
It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul fell
ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah,
Yesus Tuhan. Kami tinggikan-Mu Yesus, kami tinggikan-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, yes Lord. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are.
Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you Yes, I worship you, Lord. We worship you, Lord. With all our heart, with all our life, Jesus. We lift your name on high. We lift your name on high. Oh, Namaya, la 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 la. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Nissi. You are Jehovah Shalom. We worship you. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Nissi. You are Jehovah Shalom. We worship you, Lord. Yes, you are Jehovah Jireh. You are Jehovah Nissi. You are Jehovah Shalom. We worship you, Yeshua. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Nissi. You are Jehovah Shalom. We worship you, yes, you are. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Nissi. You are Jehovah Shalom. We worship you. We worship you, Lord. Kau Allah menyediakan. Kau Allah kemenangan kami. Kau Allah membawa damai sejahtera. You are
kasih Tuhan buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kembali Tuhan kami bisa merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun lalu ke atas muka bumi ya Tuhan. Dan juga di dalam hati kami Tuhan, orang-orang yang Engkau kasihi dan Engkau cintai. Biar kembali firman-Mu berbicara kuat di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami terus bertumbuh. Bahkan kalau kami belum sungguh-sungguh belum mengenal Engkau Tuhan, biar di dalam perayaan Natal lewat worship night ini kami kembali mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbicaralah, bersabdalah, kami siap menerima anugerah dari Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berkumpul dengan Anda semua di dalam hadirat Tuhan. Di dalam worship night edisi Christmas atau edisi Natal, kita memperingati kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun lalu, tetapi juga di dalam setiap hati kita, orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Tuhan yang menciptakan alam, semesta alam, Allah yang begitu maha kudus, maha suci, maha mulia, yang nun jauh di sorga sana, yang tidak terjangkau oleh manusia, mau datang mendekatkan diri kepada kita manusia yang kotor, yang hina, yang seharusnya binasa di dalam maut karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Usaha yang kita lakukan untuk kita mendekat kepada Allah tidak mampu kita lakukan. Dibutuhkan inisiatif daripada Tuhan. Dia sendiri yang datang untuk menghampiri atau mendekat kepada manusia. Dan itulah kita peringati sebagai kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun lalu. Itulah anugerah dari Bapa. Jemaat Tuhan, kalau kita berbicara mengenai anugerah dari Bapa, kita akan menemukan ada 4 sifat yang luar biasa lewat kelahiran Yesus. Anugerah yang begitu mulia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita akan melihat 4 karakter atau 4 sifat daripada anugerah dari Bapa tersebut dari kitab Hosea. Di sana kita akan paham dan mengerti sehingga kita bersyukur di dalamnya. Namun bagi Anda yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah momen yang begitu penting untuk Anda mengalami anugerah Bapa secara personal juga. Mari kita lihat bersama-sama dari kitab Hosea. Pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Seorang nabi di zaman ribuan tahun lalu namanya Hosea, dia ditugaskan Tuhan untuk melayani atau memperdengarkan suara Tuhan kepada bangsa Israel bagian selatan. Hosea sebagai seorang nabi diperintahkan Tuhan untuk mengawini perempuan sundal yang namanya Gomer. Perempuan yang bukan perempuan baik-baik. Perempuan yang dianggap menjadi sampah masyarakat. Heran sekali bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan, seorang Hosea seharusnya dia menikah dengan perempuan baik-baik daripada bangsanya sendiri, bangsa Israel. Malah diperintahkan Tuhan untuk menikahi atau mengawini seorang perempuan sundal. Perempuan yang merupakan sampah masyarakat. Ini sebetulnya merupakan simbol bahwa Tuhan itu menerima bangsa Israel apa adanya. Meskipun mereka waktu itu di dalam kondisi yang pergi meninggalkan Tuhan. Di dalam kondisi iman yang bobrok, melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Dari ayat 1 dan 2 kita bisa tahu bahwa anugerah dari Bapa itu memiliki sifat anugerah yang tanpa syarat. Terjadi perkawinan antara Hosea orang baik-baik dengan wanita Gomer, wanita yang tidak baik-baik. Perkawinan yang tidak imbang. Perkawinan kalau kita bayangkan perkawinan istilahnya seperti seorang pangeran, seorang putra mahkota terhormat. Mengawini seorang wanita tidak jelas, wanita miskin mungkin di dalam dongeng-dongeng.
Seperti mungkin film Cinderella, mungkin Beauty and the Beast, atau film-film yang lain yang coba dibuat oleh manusia untuk menunjukkan perkawinan yang tidak seimbang. Demikianlah kira-kira gambaran ketika Hosea menikah dengan Gomer, seorang wanita Sunda. Tapi disitulah ternyata berbicara mengenai prinsip yang begitu dalam, bahwa anugerah dari Bapa itu tanpa syarat. Oleh karena itu setiap kita, entah kita ini merasa jauh daripada Tuhan. Kita ini merasa bahwa hidup kita itu sudah rusak, tidak punya masa depan. Aku sudah terlanjur hancur. Sepertinya seolah-olah Tuhan itu tidak peduli dengan aku. Dengarkan baik-baik firman Tuhan hari ini. Yesus Kristus lahir ke atas muka bumi. Bahkan Yesus Kristus juga mau lahir di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Tanpa syarat. Dia lahir dalam palungan yang hina di atas muka bumi atau di dalam hidup kita. Jauh sebelum kita mengenal dia, jauh sebelum kita sungguh-sungguh menerima dia, jauh sebelum kita bisa melayani, jauh sebelum kita memberi. Oleh karena itu kalau kondisi kita hari ini kita merasa tertuduh dengan kesalahan dan dosa, bukan berarti Tuhan senang dengan dosa-dosa yang kita lakukan atau Tuhan berarti kompromi dengan dosa. Tentu saja dia tidak bisa bersatu dengan dosa karena dia adalah Allah yang maha kudus, maha suci. Tetapi dia menerima kita tanpa syarat. Ketika kita menerima anugerahnya tanpa syarat, disitulah kita dibenarkan. Bukan sebaliknya, kita benar dulu, baru kita bisa menerima anugerah dia tanpa syarat. Justru yang terjadi kebalikannya, Tuhan Yesus lahir di atas muka bumi supaya kita bisa dibenarkan, supaya kita diselamatkan. Oleh karena itu kalau kita merasa terbuang, kita merasa jauh daripada Tuhan, kita merasa tidak layak, hari ini dengarkan baik-baik firman-Nya, anugerah dari Bapa rindu menyambut Anda untuk datang mendekat kepada Dia supaya kita dibenarkan. Memang tidak imbang antara Dia putra mahkota, Dialah pemilik alam semesta. Dia mau menghampiri, datang mendekat kepada kita yang kotor, yang najis, yang harusnya dibinasakan. Mati di dalam kesia-siaan karena dosa-dosa kita. Tetapi dia mau mendekat, dia mau mengorbankan dirinya. Itulah anugerah dari Bapa. Dia rindu kita bisa meresponi anugerahnya dengan hati yang terbuka. Oleh karena itu tak peduli seberapa jauh kita daripada Tuhan. Responi saja firman-Nya, terima anugerahnya. Disitulah kita dipulihkan, disitulah kita dibenarkan, disitulah kita menerima sesuatu kado yang terbaik di dalam perjalanan iman kita. Dan tak berhenti sampai sifat yang pertama anugerah dari Bapa. Kita akan perhatikan ada sifat yang kedua anugerah dari Bapa itu. Mari kita lanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Hosea. Pasal yang pertama kita lanjut ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Maka pergilah ia atau Hosea dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael. Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu. Sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda atau orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-Ruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Setelah Hosea taat kemudian menikah mengawini Gomer. Lalu dari hasil perkawinan mereka lahirlah 3 orang anak. Anak yang pertama dinamai Yisrael, artinya Allah mencerai-beraikan. Anak yang kedua dinamai Lo-Ruhama, artinya tidak dikasihi. Anak yang ketiga diberi nama Lo-Ami, bukan umatku.
3 anak dan 3 nama yang diberikan kepada mereka merupakan sebuah peringatan profetik Tuhan kepada bangsa Israel, terutama Israel Selatan, suku Yehuda. Kalau mereka tetap tinggal di dalam dosa mereka, pemberontakan mereka, mereka meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena mereka merasa kuat. Karena apa? Karena mereka merasa punya kekayaan yang menopang. Karena mereka tinggal di tanah yang berlimpah susu dan madu. Karena apa? Karena mereka merasa punya hikmat kebijaksanaan. Seolah-olah dengan kekayaan mereka, dengan hikmat mereka, dengan kebijaksanaan, dengan kekuatan mereka. Seolah-olah mereka gak butuh Tuhan. Padahal mereka keliru besar. Meskipun mereka punya kekayaan, kekuatan, kepandaian tanpa Tuhan. Sejarah mencatat bangsa Israel Selatan suku Yehuda hancur. Dan ketika Hosea dengan Gomer hasil perkawinan mereka. 3 anak itu merupakan peringatan keras. Bahwa selama engkau melakukan dosa, pasti engkau dicerai beraikan. Kalau engkau melakukan dosa, Lo Ruhama berarti berbicara tidak dikasihi. Ketika engkau melakukan dosa, berarti kamu bukan umatku. Bukan berarti Tuhan itu jahat dengan mereka. Bukan berarti Tuhan itu sekedar kemudian menghukum atau mengutuk mereka. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, justru bangsa Israel lah yang dengan sengaja meninggalkan perlindungan Tuhan, meninggalkan janji Tuhan. Sehingga anugerah dari Bapa yang kedua punya sifat demikian, anugerah yang tidak kompromi dengan dosa. Memang benar Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Dia Tuhan yang Maha Kudus itu tidak bisa bercampur dengan dosa. Kasih Tuhan yang begitu mulia, yang bersih itu tidak bisa bercampur dengan dosa. Tapi di dalam waktu yang sama ketika kita mau terbuka menerima anugerah dari Bapa itu. Kasih Tuhan itu punya kekuatan yang hebat untuk menghapus setiap dosa dan pelanggaran kita. Sehingga Alkitab kita berkata, dosa kita yang semerah kirmisi pun. Kirmisi adalah pewarna atau warna merah yang begitu rupa di zaman itu. Mereka harus membuat campuran begitu rupa untuk membuat warna merah. Tetapi bisa dihilangkan seputih salju. Alkitab kita berkata, Tuhan memang tidak kompromi dengan dosanya. Dia memang terima kita apa adanya. Tapi kalau kita sengaja tinggal di dalam dosa, kita sedang meninggalkan anugerah Tuhan. Kita sedang keluar dari perlindungan Tuhan. Kita sedang sengaja untuk menyeberang kepada pihak yang ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sehingga rugilah Bapak Ibu Saudara kalau kita meninggalkan Tuhan. Rugilah Bapak Ibu Saudara kalau perayaan Natal setiap tahun kita lewatkan hanya untuk sekedar perayaan di gereja. Hanya untuk sekedar pesta dengan keluarga atau dengan teman. Hanya makan-makan, hanya hura-hura. Tanpa kita memahami anugerah dari Bapa itu juga punya sifat tidak kompromi dengan dosa. Oleh karena itu kita yang masih tinggal di dalam dosa. Alkitab kita berkata jikalau kita mengaku dosa, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa kita dihapuskan bukan karena kita melayani. Dosa kita dihapuskan bukan karena kita bisa memberi kepada Dia. Segala perbuatan kita, segala kesalehan kita, segala apapun yang kita lakukan, tak sanggup kita menukarkan supaya dosa dihapuskan. Hanya jalan satu-satunya kelahiran Yesus lewat kematiannya. Dosa kita dihapuskan karena Dia adalah anak domba yang tak bercacat itu. Dia tukarkan nyawanya ganti kita. Seharusnya kita yang binasa, kita tidak jadi binasa. Bahkan kita beroleh hidup yang kekal. Jadi anugerah dari Bapa yang kedua itu punya karakter, punya sifat, tidak kompromi dengan dosa. Tapi kasih-Nya sanggup membersihkan noda-noda yang membandel dosa, noda dosa yang membandel. Daya dulu lubuk hati kita dibersihkannya seputih salju. Dan kita akan melihat karakter yang ketiga daripada anugerah dari Bapa itu. Kita akan lanjutkan pembacaan kita Hosea pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis.
Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Hosea pasal 1 tadi berbicara mengenai Hosea yang mengawini Gomer. Tapi di pasal yang ketiga, tak lama setelah itu, Gomer memang pada dasarnya dia adalah wanita, bukan wanita baik-baik, wanita sundal. Dia kembali kepada persundalannya. Dia tinggalkan suami yang sah yaitu Hosea, dia pergi bersundal. Dan akibat persundalannya dia jadi budak. Akhirnya Tuhan perintahkan kepada Hosea, Gomer yang suka dengan persundalan itu dibeli kembali. Harusnya Hosea marah, punya istri yang tidak setia. Harusnya Hosea emosi, lihat Gomer yang tidak tahu berterima kasih. Harusnya Hosea mencapakan Gomer selama-lamanya, buat apa? Dibeli lagi, buat apa? Dikawini lagi. Loh, karena Gomer kan tidak setia. Tapi kembali Tuhan perintahkan Hosea untuk membeli kembali Gomer. Dari sini kita bisa belajar sifat yang ketiga daripada anugerah dari Bapa adalah anugerah itu sifatnya keras kepala. Kasih Tuhan itu tak akan pernah bisa dipengaruhi oleh respon kita. Kasih Tuhan adalah kasih yang agape, kasih yang satu arah. Kasih yang meskipun kita tidak layak menerimanya. Kasih yang walaupun kita tidak setia kepada Tuhan. Kasih yang selalu menunggu kita untuk kembali pulang. Seperti anak bungsu. Di dalam perumpamaan anak sulung dan bungsu itu anak bungsu yang meninggalkan papanya. Sebelumnya dia minta warisan lalu hidup foya-foya. Sang bapak itu tetap menunggu si bungsu itu untuk kembali pulang. Itulah kasih agape. Itulah kasih yang luar biasa. Itulah anugerah, sifat anugerah yang ketiga. Anugerah Bapa kita itu keras kepala. Meskipun di dalam kemahatauannya, sebelum dia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk lahir ke dunia yang kita peringati sebagai Natal. Meskipun dalam kemahatauannya Tuhan tahu kita itu manusia seringkali tidak setia. Kadang kita up semangat, kadang kita down putus asa. Kadang kita satu sisi, satu waktu kita bisa bersyukur. Tapi kita pakai mulut yang sama untuk kita bersungut-sungut. Satu waktu kita bisa memuji, memuliakan Tuhan. Tapi di waktu yang lain mulut yang sama mungkin kita bisa mengutuki Tuhan. Di dalam kemahatauannya Bapa tetap mengutus putranya yang tunggal bagi kita. Orang tua mana yang mau mengorbankan putranya untuk orang lain yang tidak setia? Tapi tidak demikian dengan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Dia mengirimkan putranya, dia korbankan putranya. Meskipun dia tahu kita manusia penyakitan. Kadang-kadang kita sungguh-sungguh, kadang-kadang kita meninggalkan Tuhan. Tapi kembali lewat cerita Hosea dengan Gomer, dibeli kembali Gomer. Karena cintanya Tuhan keras kepala. Sudah berapa kali kita datang ke Tuhan lalu kita tinggalkan Tuhan. Sudah berapa Natal kita peringati, ketika Natal mungkin tahun-tahun yang lalu akhirnya kita bertobat sungguh-sungguh. Di tengah jalan kemudian setelah Natal, Desember, lalu Januari, Februari, mungkin Maret kita meninggalkan Tuhan. Lalu kita kembali lagi kepada Dia, beberapa bulan kemudian kita meninggalkan Tuhan kembali. Karena mungkin sakit penyakit yang kita alami. Mungkin karena pergumulan keuangan, ekonomi yang tak mudah yang kita lewati. Mungkin himpitan, masalah sana sini. Kita menjadi orang yang up and down di dalam iman kita. Tapi kembali kita melihat di dalam Hosea pasal yang ketiga. Tuhan berkata beli kembali Gomer. Meskipun Gomer lebih suka kue kismis. Kue kismis adalah kue yang biasa dimakan, kue yang murahan, kue yang gak mahal harganya, kue yang biasa.
Seringkali juga kita menukarkan Tuhan dengan hal-hal yang tidak mulia, dengan hal-hal yang jauh harganya daripada Tuhan. Hanya untuk kenikmatan sesaat, hanya untuk kita dapat prestasi, hanya untuk sesuatu yang bersifat sementara. Ibarat seperti kue kismis, kita tukarkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Oleh karena itu, meskipun kita sudah berulang kali mendekat kepada Dia lalu meninggalkan Dia, biarkan kali ini kembali datang mendekat kepada Dia sambil kita pegang komitmen kita dan jangan tinggalkan Dia lagi. Meskipun berapa banyak kali kita kembali kepada Dia, tetap Dia akan terima kita. Tapi sampai kapan kita akan lakukan itu? Responi cintanya Tuhan dengan cara sekali kita ikut Tuhan Yesus, kita tidak akan lepaskan Dia demi apapun, demi siapapun dalam hidup kita. Karena anugerah dari Bapa yang begitu mulia itu sudah dicurahkan melalui Yesus Kristus yang lahir ke atas muka bumi dan bagi kita semua. Saya tidak tahu dengan kondisi Bapak Ibu Saudara apa yang Anda alami, tapi Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan tahu sudah berapa kali maju mundur di dalam iman. Sudah berapa kali mendekat kepada Tuhan, menjauh kepada Tuhan. Tapi biarkan kembali hari ini dengan hati yang penuh dengan komitmen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kembalilah percaya kepada Dia, terima anugerah dari Bapa melalui perayaan Natal kita di tahun ini. Dan sifat atau karakter yang terakhir, yang keempat dari anugerah Bapa itu, kita akan melihat Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Berarti karakter atau sifat anugerah dari Bapa yang terakhir adalah anugerah itu membawa kita bisa mengenal Tuhan. Bisa mendekat kepada Dia. Memang benar Tuhan itu adalah Tuhan bagi semua orang. Tapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang begitu personal dengan kita. Memang Dia tidak pilih kasih. Dia untuk segala bangsa, untuk segala ras, untuk segala warna kulit, untuk segala masa, untuk segala orang dari masa lalu atau latar belakang yang berbeda. Memang benar Dia adalah Allah untuk begitu banyak orang secara masif. Tapi Dia juga adalah pribadi yang begitu personal dengan kita. Berarti anugerah dari Bapa membuat kita mengenal Dia. Membuat kita bisa mendekat kepada Dia. Dan tanpa mengenal Dia, Alkitab berkata justru umat Tuhan menjadi umat yang binasa. Saya jadi teringat Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di sini juga terkandung kalimat atau terkandung ayat yang menjelaskan kembali kenapa Bapa memberikan putranya yang tunggal. Ayat yang begitu terkenal dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelahiran Yesus untuk memberikan kita hidup yang kekal. Tahukah Anda hidup yang kekal itu apa? Apakah hanya sebatas kita masuk sorga? Ya saya percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita meninggal dunia, kita masuk sorga. Kita masuk ke dalam tempat di mana Yesus atau Tuhan kita bertahta di sana. Tapi apakah hidup yang kekal itu sebatas sorga saja? Perhatikan hidup yang kekal itu maksudnya apa. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ternyata hidup yang kekal itu bukan sekedar setelah meninggal dunia kita masuk surga. Hidup kekal itu berarti kita mengenal Tuhan secara pribadi. Alkitab kita berarti konsisten.
Tadi Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6 dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lalu Yesus datang untuk memberikan hidup kekal dan ternyata hidup kekal itu berarti mengenal Dia. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Jadi konsisten sekali Alkitab kita menjelaskan bagaimana supaya kita tidak binasa. Yaitu dengan cara Yesus datang untuk berikan hidup kekal. Hidup kekal itu berarti kita mengenal Dia secara personal, secara pribadi dalam perjalanan iman kita. Sudahkah kita mengenal Dia? Mengenal berarti kita punya hubungan pribadi. Kata mengenal di dalam bahasa aslinya, yaitu Alkitab kita di dalam teks asli Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani. Kata mengenal dipakai kata ginosko, yang artinya to know by experience. Atau mengenal lewat pengalaman. Tuhan mau dikenal oleh kita bukan hanya sekedar teori. Bukan hanya sekedar intelektual kita. Meskipun iya kita juga mengenal Dia lewat hikmat-hikmat yang ada di dalam Alkitab kita. Lewat intelektual kita juga karena mengasihi Tuhan. Harus dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kita. Tapi bukan hanya sebatas teori. Tuhan mau mengenal, kita mengenal Dia lewat pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Maksudnya adalah ketika kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita taat mendengar. Dan ketika kita dengan tekun mengerjakannya. Kita sedang mengenal Tuhan secara pribadi lewat pengalaman. Satu saat Ayub setelah selesai keluar dari kondisi yang menyedihkan. Orang bilang mengenaskan. Harta bendanya habis. Anak-anaknya meninggal. Lalu kemudian dirinya sendiri kena sakit penyakit. Setelah lewat semua masa-masa yang sukar itu. Ayub berkata demikian. Dulu aku mengenal Allah dari apa kata orang. Sekarang mataku sendiri memandang Dia. Bukan berarti dia memandang Tuhan dengan mata jasmaninya. Tapi maksudnya adalah hari itu dia mengalami Tuhan secara pribadi, secara personal. Bukan hanya sebatas cerita, kesaksian orang. Tetapi dia mengenal secara pribadi. Kita bersyukur kalau kita bisa mendengar kesaksian orang-orang lain. Mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami jamahan, mengalami perlindungan. Mengalami kebaikan. Kita bersyukur mendengar kesaksian-kesaksian begitu. Kita pun ikut bersuka cita. Tapi jangan berhenti di titik itu. Rindukan untuk kita mengalami Tuhan secara pribadi. Karena itu adalah hidup yang kekal. Hidup kekal berarti mengalami Dia secara pribadi. Lalu ayat yang terakhir dikatakan Hosea 6 ayat yang ke-6. Setiap perjalanan daripada seorang nabi ini ditutup dengan ayat demikian. Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku kata Tuhan menyukai kasih setia. Dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan kita merindukan kita memiliki hubungan pribadi, hubungan yang personal dengan Dia. Itulah anugerah dari Bapa. Anugerah yang membuat kita mengenal Tuhan. Dengan kekuatan kita, dengan niat baik kita, dengan kemampuan kita. Mustahil kita bisa mengenal Dia secara pribadi. Hanya ketika Dia turun ke atas muka bumi, mendekat kepada manusia, yaitu melalui pribadi Yesus Kristus yang lahir, yang kita peringati sebagai Natal itu. Barulah kita bisa mengenal Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dalam hidup kita. Sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Hidup kita tidak menjadi sia-sia. Hidup kita menjadi hidup yang berarti. Maknai Natal demikian Bapak Ibu Saudara. Kita memaknai Natal dengan menerima anugerah yang mulia dari Bapa. Karena setiap usaha kita, setiap perbuatan kita, setiap kesalehan kita, bahkan pelayanan kita, pemberian kita, atau usaha kita, tak mampu kita mendekat kepada Dia. Tuhan yang nun jauh di sana, Tuhan pencipta semesta alam. Hanya ketika Dia turun mengambil rupa seorang manusia, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib, lewat Yesus Kristus lah kita bisa dibenarkan, kita bisa dipulihkan, kita bisa diselamatkan. Kita bersyukur buat anugerah yang demikian. Sepanjang apa yang tadi kita dengar dari kitab Nabi Hosea, ribuan tahun lalu memang Nabi Hosea diutus untuk menegur atau membawa kembali Israel Selatan, suku Yehuda.
Tapi apa yang dikatakan atau yang ditulis dalam kitab Hosea relevan bagi kita sampai hari ini. Ada 2 aplikasi yang saya mendorong Bapak Ibu Saudara kita memaknai demikian Natal kita tahun ini. Yang pertama, mari terima kelahiran Yesus sebagai anugerah dari Bapa. Menerima Yesus berarti jadikan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan sebagai Raja. Tuhan atau my Lord artinya adalah sang pemilik kehidupan. Raja berarti sang pemilik otoritas tertinggi. Terima anugerah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadikan dia bukan hanya sebatas sebagai religion atau sebagai agama. Tapi jadikan dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan pemilik kehidupan. Dan sebagai Raja pemilik otoritas hidup kita. Serahkan kemudi, setir kemudi kehidupan kita. Kontrol kehidupan kita kembali ke tangan dia. Biarkan dia menuntun kita dalam rencana dan kehendaknya. Aplikasi yang kedua, mari terus beritakan kelahiran Yesus bagi orang lain. Kalau kita hari ini menerima dia atau mungkin waktu-waktu yang lampau. Kita sudah menerima anugerah dari Bapa kelahiran Yesus. Dan kita tetap tinggal di dalam iman yang seperti itu. Keselamatan bukan hanya untuk kita. Anugerah dari Bapa itu bukan hanya untuk kita. Kalau kita dipanggil terlebih dahulu dibanding orang-orang lain yang belum menerima. Karena Tuhan mau pakai kehidupan kita. Beritakan kabar baik, beritakan kabar Natal itu. Dengan penuh sukacita kepada orang-orang yang kita jumpai. Dimulai dengan keluarga kita. Mungkin ada sanak saudara kita, orang tua kita, anak kita. Dalam keluarga kita belum menerima Yesus. Beritakan kabar baik itu. Sampai orang-orang di luar keluarga kita. Sejauh dan sebanyak yang Tuhan mau percayakan. Kalau itu yang kita lakukan. Kita memaknai Natal dengan benar. Sehingga Natal tidak menjadi peringatan yang sia-sia. Dan bukan hanya Yesus lahir 2000 tahun lalu di atas muka bumi. Tapi Yesus lahir di dalam hati kita bersama-sama. Sehingga Natal menjadi sesuatu yang berarti. Haleluya. Mari satukan hati di dalam berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembali bisa peringati Natal kelahiran Yesus. Bukannya sebatas event 2000 tahun lalu engkau lahir di atas muka bumi. Kami percaya itu benar terjadi, sejarah mencatat. Tapi biar pengalaman Yesus lahir. Itu di dalam hati kami masing-masing. Kami merayakannya, kami mengalaminya. Dan kami mau menerima anugerah dari Bapa itu. Kami bersyukur bukan karena kesalehan perbuatan. Bukan karena kebaikan, bukan karena pemberian kami. Tapi hanya karena inisiatif Tuhan. Engkau yang jauh, yang tak terjangkau oleh kami. Terima kasih engkau mau datang, mendekat. Biar kami tinggal di dalam anugerah Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Mu. Tinggal di dalam kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Haleluya Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku.
menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Tuhan, ini kerinduan dan doa kami ya Tuhan, umat-Mu. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Biar kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami naikkan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami terima anugerah dari Bapa yang mulia, kami terima anugerah yang terbesar. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami dibenarkan karena kepengorbanan-Mu ya Yesus. Kami dipulihkan karena karya keselamatan-Mu, bukan perbuatan kami ya Tuhan. Hati kami penuh dengan limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat Natal yang kami peringati. Terima kasih buat kelahiran-Mu ya Tuhan, memberikan pengharapan yang baru, memberikan sukacita, memberikan penghiburan, memberikan visi tujuan hidup yang mulia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Korala nama syukuri rada bata karala nama. Kiorala nama syukuri rada nama takarala nama. Terima kasih buat anugerah-Mu. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami terharu melihat, kami terharu mengingat kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Pakai hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini pengagungan kami ya Tuhan, menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sekali lagi ini penyembahan kami ya Tuhan, menyembah-Mu. Engkau Tuhan pemilik hidup kami, Engkau Raja pemegang otoritas tertinggi ya Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Terima kasih buat anugerah dari Bapa yang begitu besar. Bukan karena kesalehan kami, bukan karena perbuatan kami. Semua karena inisiatif Tuhan. Bahkan jauh sebelum kami bisa kenal Tuhan, jauh sebelum kami bisa melayani, memberi hidup, Kau sudah mengirimkan putra-Mu yang tunggal ya Bapa bagi kami. Terima kasih buat kelahiran Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, saya tidak tahu bagaimana kondisi Anda hari ini. Apakah ada yang belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau mungkin Anda pernah mengalami itu atau menerima Dia, atau mengalami kelahiran Natal dalam hatimu. Tapi engkau mungkin beberapa waktu yang lalu meninggalkan Tuhan. Tapi tak kebetulan hari ini kita bisa berjumpa dalam hadirat Tuhan. Tak ada yang kebetulan dalam rencana dan kehendak-Nya. Gomer dikawini perempuan, bukan perempuan baik-baik, perempuan sundal itu dikawini oleh Hosea, pria baik-baik. Bahkan Gomer meninggalkan kembali, menjual dirinya, tapi dibeli kembali. Berapa kali pun kita meninggalkan Tuhan, kembali kepada Dia. Biarkan anugerah Tuhan menyambut Anda kembali. Dialah Bapa itu yang menantikan si bungsu untuk kembali pulang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Anda yang rindu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau mau kembali kepada Dia, ikuti doa yang sederhana ini dengan segenap hatimu. Ucapkan tapi dengan segenap hati. Disitulah Anda akan menerima anugerah dari Bapa. Katakan demikian, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari saya manusia yang berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran saya. Sucikan, kuduskan dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang telah mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu, bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mulia. Katakan, hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku sampai selama-lamanya. Jadilah Tuhan dan jadilah Raja atas hidupku. Dan pakai hidupku ya Tuhan untuk menyampaikan kabar baik juga kepada orang lain. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya bersyukur sekali kalau Anda tadi mengikuti doa yang saya tuntun, doa yang sederhana. Tapi itulah cara bagaimana kita menerima anugerah dari Bapa. Anda sudah diselamatkan, bergabung di dalam gereja, bertumbuhlah di sana. Kalau ada gereja Mawar Sharon, bertumbuhlah di gereja Mawar Sharon. Bertumbuh bersama-sama dengan kami, dimuridkan, digembalakan. Berikan kami mengenal Anda, Anda juga dikenali, memuridkan, dan satu saat juga Anda dipakai Tuhan untuk memuridkan orang-orang lain di sekeliling Anda. Dan yang kedua, di dalam perayaan Natal ini juga saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan di dalam hidup. Entah mungkin sakit penyakit, entah itu keuangan, entah itu di dalam keluarga, kekhawatiran, kecemasan, atau dalam studi,
Atau di dalam area apapun pelayanan mungkin. Izinkan saya berdoa. Anda bisa letakkan tanganmu di dadamu. Izinkan saya berdoa, Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dadanya. Dimanapun mereka berada. Kami sebetulnya duduk di ruangan yang sama, yaitu hadirat-Mu. Kau menjamah setiap umat-Mu ya Tuhan. Membutuhkan kesembuhan dari segala sakit penyakit. Membutuhkan terobosan daripada pekerjaan, keuangan, pendidikan, pernikahan mereka, relasi, masa depan, maupun dalam pelayanan. Tuhan, Hamba mencabut setiap kekhawatiran, ketakutan yang menguasai mereka. Sebaliknya Hamba melepaskan damai sejahtera. Yesus yang telah lahir di dalam hidup mereka akan menuntun mereka di dalam kemenangan. Sehingga aspek kehidupan yang mereka mengalami pergumulan hari ini pun mengalami kemenangan. Namun pada akhirnya bukan untuk kehidupan mereka sendiri saja. Tapi bahwa mereka jadi kesaksian, jadi berkat. Kalau dulu mereka hanya dengar kesaksian, orang lain ditolong Tuhan. Biarkan mereka mengalami Tuhan sendiri secara personal. Karena Engkau adalah pribadi yang personal. Terima kasih ya Tuhan. Berkati umat-Mu, sembuhkan yang sakit. Berikan terobosan kepada yang bergumul. Biarkan mereka menjadi kesaksian bahwa mereka mengalami Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang gak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bisa kembali merayakan Natal. Biar sungguh-sungguh kami memaknainya dengan benar. Menerima anugerah dari Bapa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kita menyembah Dia kembali, nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Dengan segenap hati kita katakan menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ini penyembahan kami kepadamu, menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami percaya di hadirat-Mu ya Tuhan. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa biar sungguh-sungguh kelahiran Yesus dalam hati kami tak pernah sia-sia. Kami memaknai dengan benar Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam setiap hidup kami. Dan tuntun kami ya Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat hidup kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Dan biar kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus menyertai kami Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu
Yesus kekasih.